daerah. Yang pertama kali saya evaluasi adalah mengenai sumber daya manusia. Iya. Sumber daya manusia yang ada di khususnya PNS di Kota Sukabumi, kemudian kita kaitkan dengan sistem informasi kita, kemudian bagaimana kita mengolah informasi, data dan informasi. Ternyata dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kebetulan saya waktu di Bapeda juga mengamati ini, ternyata kita agak tertinggal di dalam penguasaan IT. Saya ambil contoh, pada saat kita ingin memerlukan data, sesuatu yang memerlukan waktu yang singkat, cepat, itu selama ini kita masih ketergantungan kepada seseorang. Jadi maksudnya masih bersifat arsip berjalan, arsip orang begitu. Yeah. Jadi kalau misalkan orang itu tidak masuk, kita ingin mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan yang akan kita bahas, itu terhambat. Terhambat. Jadi memerlukan waktu beberapa hari, menunggu lagi, mencari lagi. Nah, yang kedua, dari aspek perangkat ya, perangkat komunikasi, perangkat informasi saya lihat hampir semua di OPD itu punya perangkat yang sudah cukup canggih. Misalkan ada, apalagi sekarang di kecamatan itu wifi-nya gratis dan sebagainya. Kemudian juga hampir semua ada, hampir setiap meja ada komputer. Tapi saya pelajari, saya amati, rata-rata komputer itu hanya dipakai untuk mengetik atau Facebook ya itu selingan. Tapi boleh saja, tapi tidak mengurangi arti pekerjaan kita. Jadi kalau pas lagi waktu istirahat, menghilangkan kejenuhan, itu akan ada waktunya. Nah, pada saat kita mencari tadi, ini salah satu contoh saja. Pada saat salah seorang karyawan ingin naik pangkat, maka karyawan itu dipanggil, coba lengkapi berkas kamu, fotokopi ini. Padahal kalau kita menggunakan IT, database itu harus dimasukkan. Jadi dalam hitungan detik itu sudah bisa, informasi itu bisa kita dapatkan. Iya. Nah, jadi tidak perlu lagi yang bersangkutan mengajukan kenaikan pangkat. Sebenarnya dengan sistem IT, kita klik hari ini siapa yang hari ini pensiun, siapa yang hari ini naik pangkat, siapa yang hari ini naik gaji, itu sudah bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi sistemnya sudah ada, programnya sudah ada. Pada saat menjalankan program itu, ini orangnya yang tidak ada. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan setelah itu saya mencoba menginventarisasi karyawan-karyawati kita yang kira-kira mempunyai potensi dalam dikembangkan kompetensinya. Nah, pada saat sekarang tahun ini kita moratorium bahwa kita tidak akan ada penerimaan pegawai. Pada saat dibuka pun penerimaan pegawai, formasi yang dibutuhkan atau formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, misalkan yang khususnya untuk IT, itu hanya beberapa orang gitu. Dan itu tidak bisa memenuhi untuk semua OPD. Nah, jadi secara global, banyak juga PNS kita yang berkiprah sekarang, itu dia belum pada masa informasi, masa IT. Jadi kalau zaman saya dulu masih pakai mesin tik gitu kan, kalau bikin skripsi. Nah, sekarang semua rata-rata kalau PNS kita yang baru, yang lulusan perguruan tinggi, pasti dia sangat menguasai IT itu. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi seperti ini, pemerintah daerah mengambil satu kebijakan. Tujuannya bukan apa-apa, kita ingin memberikan kecepatan pelayanan, untuk memberikan pelayanan gitu harus berbasis IT. Jadi semua harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu mungkin dalam waktu yang dekat ini kita sedang mendata, kita akan berikan beasiswa untuk 100 orang PNS yang
dari golongan 2, kemudian dia mempunyai kemampuan akademis, dan kita seleksi dari 300 yang mendaftar. Nanti kita akan ambil sekitar 100 orang. Nanti kita akan mendidik pertama di bidang IT, jadi teknik komputer, itu sekitar 50 orang. Itu diharapkan nanti pada tahun ketiga, 3 tahun yang akan datang, mereka sudah sangat menguasai mengenai sistem komputer, sistem jaringan, pembuatan program, pembuatan aplikasi, menjalankan aplikasi. Nah, itu yang berbasis IT. Kemudian yang 50 orang lagi, kita nanti akan didik juga mereka di bidang sipil, teknik sipil bangunan. Karena apa? Kenapa? Karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan pembangunan berbasis kemandirian. Contohnya, hampir setiap kelurahan sekarang diberikan dana yang cukup besar dari pemerintah daerah. Misalkan tahun ini setiap kelurahan kita berikan dana 200 juta. Kemudian dari dana PMPM itu cukup besar, bervariasi. Ada yang 200 juta, 500 juta, malah ada yang sampai 1,5 miliar. Nah, semua itu direncanakan oleh masyarakat, kemudian diawasi oleh masyarakat, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat melalui BKM-nya dan lain-lain. Nah, pada saat saya di Bapeda, pada saat kita dapat program itu, kita aplikasikan ke lapangan, kita kesulitan untuk memberikan pendampingan. Jadi, bagaimana membuat suatu pertanggungjawaban administrasi, misalkan administrasi proyeknya, kemudian bagaimana membuat gambar konstruksinya, karena nanti itu akan berkaitan langsung antara gambar konstruksi, kemudian nanti rencana biaya, kemudian program. Nah, ini proposal sampai ke pusat itu disampaikan. Nah, pada saat kita menyiapkan proposal ini, disinilah kita merasakan sesuatu yang kesulitan, sehingga ada keterlambatan, ada administrasi yang kurang, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kami coba nanti mendidik PNS ini, kita upayakan mereka dapat sebagai pendamping BKM dalam menjalankan program itu tadi. Sehingga nanti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat, kita sebenarnya hanya mengawasi saja, mengendalikan saja gitu. Yeah. Nah, ternyata ini juga program PMPM, kemudian ada program rumah kumuh. Ini hasilnya sangat luar biasa di Kota Sukabumi ini ada, dan tidak satu pun ada di kelurahan yang bermasalah. Kalau di daerah lain ada bermasalah karena itu tadi, keterlambatan SPJ, kemudian tidak sesuai dengan gambar dan sebagainya. Akhirnya dana PMPM itu tidak turun. Tapi di kita di Kota Sukabumi setiap tahun turun terus karena semua disiapkan dengan baik. Nah, kita sekarang kalau jalan di Kota Sukabumi masuk ke gang, hampir tidak ada sekarang gang yang tanah dan sebagainya. Semua sudah infrastrukturnya sudah bagus, ya. Kemudian yang kurang sekarang yang kita sedang galakkan adalah misalkan untuk rumah kumuh. Nah, rumah kumuh ini juga persoalannya, kita ingin bantu, kita ingin bangunkan rumah itu tersebut. Yang jadi persoalan, ternyata rumah itu bukan pemilik, gitu. Yang menghuni itu bukan pemilik, gitu. Nah, jadi kita kesulitan. Takutnya kalau kita perbaiki rumah itu, nanti penghuninya diusir misalkan, atau kontraknya jadi naik lagi gitu. Nah, maka nanti kita mempunyai selektivitas yang sangat tinggi. Minimal dia sebagai pemilik lahan, kemudian lahannya bukan lahan yang bermasalah. Maka program ini kita usulkan ke Menpora untuk dibuatkan program perbaikan rumah kumuh. Selain program Menpora juga ada program untuk ini yang dikelola oleh BKM, misalkan melalui hibah. Nah, inilah hal-hal inilah nanti yang menjadi persoalan dari kami. Jadi kuncinya adalah di SDM, seperti itu.